tidak berpegang kepada Jabariyah. Maka apa? Antara manusia dengan sifatnya Tuhan, sifat manusia dengan sifatnya Tuhan berbeda. Sampai ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kan gitu. Ar-Rahman adalah kasihnya Allah kepada semua umat, baik itu muslim, non muslim. Apa? Kita dikasih kaya, kalau kita mau bekerja keras sama kaya. Jangan bilang oh yang kaya itu cuma orang mana? Orang Cina, gitu kan? Anggapan kita selalu begitu, seolah-olah orang Islam nggak boleh kaya. Kata siapa? Sandiaga Uno kaya? Ya nggak? Ya. Kita aja yang males. Ingat, ini yang harus dipegang. Sifat Rahman dan Rahim itu berbeda. Rahmannya Allah milik semua umat. Contohnya apa? Kekayaan, kebahagiaan, kesedihan, kemiskinan itu dari pikiran kita. Tapi Ar-Rahim hanya untuk umat Islam. Welas asihnya Allah itu, kasih sayang yang dalamnya Allah itu hanya untuk umat Islam. Maka walaupun dia melarat di dunia, ketika dia dekat vertikal sama Allah, dia yang kalau kaya mah biasa sodako gitu kan. Orang yang nggak punya itu sodakonya pakai apa? Ini urusan ibadah belum minallah, maka mendapatkan Ar-Rahim. Ya, paham? Maka jangan hanya berpikir, oleh aku sedekah segini, nanti sama Allah dikembalikan begini. Sedekah 1000 bisa jadi 100.000. Itu masih berharap sifatnya Allah Ar-Rahman. Orang non muslim bisa juga kasih orang, ya kan? Tapi Ar-Rahimnya itu hanya umat itu hubungannya vertikal. Maka aulia kita kadang tidak ada yang kaya gitu kan. Nah ini berpegangan kepada akidahnya Al-Asy'ari, beda gitu sifatnya Allah dengan sifat manusia. Dan akidah Al-Asy'ari yang lain adalah orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tapi fasik, terserah kepada Tuhan apakah akan diampuni Tuhan sehingga bisa masuk surga. Catat ini ya, bid'ah kafir itu bukan NU. Karena apa? NU kayak ini ada orang Islam tapi fasik, kita tidak boleh menghakimi. Itu hak prioritas Tuhan. Maka banyak kan di buku-buku sejarah kita diceritakan ada orang yang ahli zina tiba-tiba meninggalnya husnul khotimah. Maksudnya apa? Ada hak prioritas Tuhan. Contohnya kemarin gembong narkoba ya, divonis hukuman mati, 3 bulan sebelum mati dia sholat sampai beliau tidak mau ditutup, hanya ingin merasakan mautnya dijemput. Pertanyaannya lah, kita ganti gembong narkoba apa bisa matinya kayak dia gitu kan? Tahu-tahu kita habis enak-enakan kayak pendeta Barseso mati. Itu pertanyaannya apa? Sebenarnya hak dia tobat adalah hak prioritas manusia, hanya selalu berikhtiar untuk menjadi baik sampai akhir hayat. Maksudnya ini sebagai contoh. Ini kenapa Islam NU pegang ini, sehingga NU tidak boleh ngafir-ngafirkan orang. Nggak sembahyang, kok nggak sembahyang, belum tentu. Kadang kita sholat di rumah, gitu kan. Kalau nggak jamaah tidak menjadi baik, belum tentu kita jamaah dengan anak atau dengan suami kita di rumah. Konsepnya kan bukan masjid jamaah itu, ya nggak? Konsepnya adalah sholat lebih dari orang satu, kan itu. Lanjut. Ini perbedaan yang harus kita pegang. Akidah Al-Maturidi yaitu jalan damai antara nas dan akal. Antara nas Quran dengan akal harus selaras. Maksudnya apa? Kita dengan orang non-muslim itu berbeda, keyakinan kita berbeda. Tapi secara sosial orang banjir ya bisa dibantu, tapi tidak membenarkan ibadah mereka
tapi secara sosial kita bisa saling membantu. Karena NU pegang akidah Al-Maturidi. Makanya sampai yang ada di ranting-ranting, apalagi ketua ranting yang bunyai-bunyai, ibu bazar kok mulungi misa dan sebagainya. Kalau kita ya itu ciri khasnya, ojo asal ciri khas ditatar sama mereka, akan dihabiskan. Bilang saja kalau NU ikut akidah Al-Maturidi, apa antara nas dan akal menselaraskan, tidak menjadi pertentangan. Kita kan selalu jawab pokoknya ini ciri NU, tapi gak NU ini NU sama rujukannya ya. Akhirnya itu yang jadi jok-jok mereka untuk bisa menghabisi kita. Nah ini penting untuk kader itu penting, karena yang melawan bukan nanti pengurus PC. Walaupun PC nanti tinggalnya di desa yang melawan, karena sekarang sudah tidak di kota saja. Lumajang itu malah Senduro yang jadi prioritas wahabisasi, karena di sana banyak agama, Hindu besar di sana. Maka itu yang bisa dikejarkan. Yang kedua, melihat suatu kesalahan apabila kita berhenti berbuat pada saat tidak terdapat nas. Begitu sebaliknya salah jika kita larut dan tidak terkendali dalam menggunakan akal. Maksudnya apa? Bahwa akal ini tetap dipakai, tapi rujukannya Al-Quran dan hadis. Maka di NU ada apa? Ada apa? Ciri khasnya NU Basu masail. Game online itu kan akal. Otaknya orang kalau zaman dulu mah nggak ada game online. Kemarin Mr. Will NU Jawa Timur di Nganjuk itu mencoba hukumnya game online itu seperti apa. Mulai yang buat, mulai yang main, mulai yang itu seperti apa. Karena pegangannya ini Al-Maturidi akidahnya, maka tidak diputuskan secara nas saja haram atau secara akal saja boleh, tapi didiskusikan antara kemaslahatannya, antara kemanfaatannya. Setelah itu dirujukkan kiasnya di mana, ijma'nya di apa, hadis yang menjadi rujukannya apa. Itu NU. Di yang lain nggak ada Basu Masailnya nggak? Ada nggak organisasi selain NU yang punya Basu Masail? NU tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, tapi NU berdiskusi antara akal dan nas itu diselaraskan. Nyampe nggak? Nyambung nggak? Masalahnya apa? Gitu kan? Nanti kiasnya di apa? Ijma'nya di apa? Jadi game online zaman Rasulullah nggak ada. Maka dia kan sulit untuk bisa mengatakan ini salah atau benar. Kenapa NU ada ijma kias? Jadi ada dulu hadis Rasulullah itu yang hampir sama mudorotnya kayak game online, maka itu menjadi rujukan hukumnya. Yang selanjutnya sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah sama pentingnya menggunakan nas dan akal dalam memahami kekuasaan ayat-ayat Allah. Maka NU tidak pada memahami Al-Quran tekstual, tapi NU memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul. Banyak orang yang memahami Quran itu dengan artinya. Sekarang lagi tren menghafal dan terjemahannya gitu. Lah padahal ayat ini tujuannya dijadikan PKK. Kayak para pengantin bom itu dia karena terjemah, bukan melihat asal usul kenapa ayat Quran ini turun gitu. Jadi ini yang bisa sahabat jawab bahwa kita pegangannya ini ya. Akidah ada berapa yang kita pegang di NU? Dua. Siapa yang pertama? Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Maturidi. Lanjut.
fikih. NU mengakomodasi salah satu madhab, yakni madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tapi 4 madhab. Tapi dalam ibadah mahdho, ibadah vertikal, kita lebih kepada Imam Syafi'i. Maka jangan bertengkar, kamu Hanafi, kita lo jualan pakai Hanafi, kita jualan pakai Hambali. Kalau Imam Syafi'i gak ada yang namanya untung. Kalau saya bawa kue pisang sama bawa kue lemper, maka proses penjualannya ini barter. Kalau itu secara Imam Syafi'i, makanya jangan aku ini sama Syafi'i. Kerudungnya kita ini bukan Syafi'i. Siapa? Hambali ada ya. Kalau Imam Syafi'i itu cadar, maka ada orang NU yang bercadar. Bedanya ada mikotnya. Kita sering bertengkar. Hati-hati ya. Ternyata itu sama NU-nya. Dia pakai Imam Syafi'i. Cadarnya orang Syafi'i dengan cadarnya orang Wahabi berbeda. Cadarnya Syafi'i itu hitam dan bermikot. Wahabi sesuai perkembangan zaman. Boleh pink, boleh hijau, yang penting bercadar. Kuning, dan modelnya itu cantik-cantik. Karena memang ininya modis, dia desainer. Kalau orang yang ikut Imam Syafi'i tidak bermodel, tidak ada modelnya, ya itu. Maka kita harus jeli, jangan dianggap semua bercadar itu Wahabi. Karena pondok saya yang aslinya itu menantunya pakai cadar semua itu. Nah, itu pernah jadi perdebatan antara Lumajang dan Jember. Terus dalam menentukan hukum fikih, aswaja NU bersumber kepada 4 pokok, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Lanjut. Ini NU punya tasawuf. Ini yang kadang dianggap tidak rasional, tapi NU mengakui ini. NU menganut tasawufnya yang mutabar, yaitu punyanya siapa? Imam Hamid Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikenal Imam Ghazali. Kitabnya yang terkenal itu apa? Ihya Ulumuddin. Itu adalah rujukan tasawuf yang paling NU, mungkin insya Allah di semua pondok-pondok NU itu kajinya Ihya Ulumuddin. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rujukannya biasanya kepada, kalau di Syekh Abdul Qadir kepada amaliyahnya, kita biasanya baca sejarahnya dengan yang terkenal Manaqib Syekh Abdul Qadir, Manaqib Burhan ya, Nurul Burhan. Lanjut. Ini Imam Ghazali ini sebagai pelopor sufi. Kenapa? Karena pernah ada cerita singkat, beliau adalah sering nulis kitab. Akan tetapi dia dapat mimpi bahwa Imam Ghazali itu masuk surganya bukan karena dia menulis kitabnya. Ada yang pernah dengar? Dengan apa? Dengan membiarkan lalat minum tintanya Imam Ghazali. Yang mau ketika lalat minum, Imam Ghazali tidak meneruskan untuk menulis kitab. Nah, di situ beliau bermimpi dikasih bahwa kamu itu, keikhlasanmu itu bukan nulis kitab, tapi keikhlasanmu adalah ketika kamu ngasih makan lalat dengan tinta, kamu diam, kamu bisa